Tujuh. Tujuh Bu. Itu RPT-nya belum ditahunya diganti. Dan Terus belum minta akunnya diganti kan dari Indonesia. Terus gurunya kirim aja lah kirimnya ke Bu Dayani. Nanti kalau Bu Dayani diproses. Jadi Ibu nanti ngobrolan sama Bu Dayani. Oke, terima kasih. Kenapa video saya di like? Oke, silahkan kepada kelompok 2 dan kelompok 4. Saya minta kelompok 4 dulu. Silahkan Esra. Start. Esra silahkan. Siapa yang mau share screen? Salma, Bu. Oke, silahkan share screen. Izin share screen ya, Bu. Oke. Saya close WA. Nanti ya. Saya matikan dulu WA-nya karena terlalu banyak aplikasi, takutnya nge-hang. Oke, silakan waktunya 10 menit. Mohon maaf saya kameranya tadi delay terus, jadi saya coba matikan. Bentar, ya, silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seranggulan dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang transportasi sel pada kentang. Latar belakang. Kentang dalam bahasa Latin disebut Solanum tuberosum L. Merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek. Kentang mengandung berbagai kandungan gizi, antara lain karbohidrat sekitar 66-90%, serat, protein, antioksidan, kalium, folat, vitamin B6, vitamin C, dan mineral. Keripik adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buah-buahan, atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. Keripik kentang merupakan makanan ringan yang lebih mengutamakan karakteristik, kerenyahan, dan warna dibandingkan kandungan gizinya. Keripik kentang secara umum adalah produk yang dihasilkan melalui tahapan pengupasan, pengirisan, perendaman dalam kalorifer, dan penggorengan. Faktor-faktor yang menentukan kualitas keripik kentang yaitu warna, penampakan, cita rasa, tekstur, kandungan minyak, kandungan air, dan nilai gizi. Kami memilih keripik kentang untuk dianalisis karena cara pembuatannya mudah dan praktis, serta alat-alatnya yang sudah tersedia di rumah dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Ilmuwan biologi mengenai transportasi sel pada keripik kentang terjadi proses transportasi pasif difusi terfasilitasi, dibantu oleh air kapur sirih, karbon kalsium hidroksida, dan sifat basa yang kuat. Difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah proses difusi yang memerlukan bantuan protein pembawa atau protein. Difusi terfasilitasi berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi, memerlukan protein pembawa atau protein. Jadi, zat-zat tertentu yang hanya bisa memasuki kentang dengan bantuan protein pembawa yang ada pada kentang. Selektif permeable. Membran selektif permeable memilih apa yang dapat melewati membran tersebut. Bukan ukuran tetapi berdasarkan faktor. Membran sel hanya bisa dilalui oleh ion serta molekul polar tertentu. Contohnya air, ion glukosa, dan karbon dioksida. Bahan-bahan yang digunakan: air, kapur sirih, kentang, es batu, dan minyak. Alat-alat yang diperlukan: spatula, talenan, timbangan, pisau, kertas pH, dan wajan. Dapat kertas pH-nya? Ada, Bu? Lakmusnya dapat? Ada. Ada, Bu, dapat. Dan beli online atau gimana? Punya, Bu. Woi, mantap. Yuk, next. Langkah-langkah kerja. Kupas kentang, cuci lalu iris tipis-tipis dan timbang berat kentang.
Kedua, siapkan air kapur, air tawar, dan air es. Ketiga, rendam kentang dengan air kapur, air tawar, dan air es selama 1 jam. 4. Angkat kentang dari air rendaman dan tiriskan. Kemudian, timbang berat kentang. 5. Panaskan minyak lalu goreng kentang hingga kuning kecoklatan. 6. Lalu tiriskan di wadah yang telah diberi alas tisu. Kemudian timbang berat kentang. 7. Ketika keripik kentang sudah dingin, campur keripik dengan penyedap rasa. 8. Keripik siap untuk disajikan. Hasil kuantitatif. Perubahan berat pada kentang. Berat kentang yang direndam dengan air kapur, berat awal 74 gram, setelah direndam 77 gram, dan setelah digoreng 27 gram. Berat kentang yang direndam dengan es batu dan air kapur, berat awal 80 gram, setelah direndam 94 gram, dan setelah digoreng 32 gram. Berat kentang yang direndam dengan air tawar, berat awal 8 gram, setelah direndam 85 gram, dan setelah digoreng 32 gram. Jenis pH kentang. Kentang yang direndam air kapur, pH awal 6 yang bersifat asam, dan setelah direndam 12 yang bersifat basa. Kentang yang direndam dengan es batu dan air kapur, pH awal 6 yang bersifat asam, dan setelah direndam 12 yang bersifat basa. Kentang yang direndam air tawar, pH awal 6 yang bersifat asam, dan setelah direndam 6 juga tetap. Hasil kualitas. Back. Oke, next. Hasil kualitatif. Tekstur kentang yang direndam dengan air kapur setelah digoreng jadi renyah. Namun kentang yang direndam dengan air kapur yang dicampur dengan es batu memiliki tekstur yang tidak serenyah kentang yang direndam dengan air kapur saja. Sedangkan kentang yang direndam dengan tawar teksturnya menjadi lembek dan kering di bagian pinggir saja. Warna awal kentang sebelum digoreng berwarna kuning. Setelah digoreng ada perubahan menjadi berwarna kuning kecoklatan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peristiwa difusi terfasilitasi pada kentang berlangsung? Ketika kentang direndam dengan air kapur terjadi difusi terfasilitasi, yaitu proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi yang memerlukan protein pembawa pada kentang. Ketika direndam, molekul yang ada pada air kapur menyerap ke dalam kentang, memasuki saluran protein, sehingga protein akan berubah transformasi sehingga molekul bisa lewat. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana bisa kapur sirih membuat kentang menjadi renyah setelah menjadi keripik kentang? Karena dalam proses pembuatannya, kentang direndam terlebih dahulu menggunakan air kapur sirih yang di dalamnya terdapat kandungan senyawa kalsium hidroksida CaOH2 dan mengandung sifat basa kuat. Kalsium hidroksida CaOH2 dihasilkan ketika kalsium tersebut dilarutkan dalam air. Ketika kentang direndam dengan air kapur sirih, terjadi proses transportasi sel pasif yaitu difusi terfasilitasi. Artinya dibantu dengan senyawa tambahan yaitu air kapur sirih yang membuat keripik kentang menjadi renyah. Dari hasil penelitian, kentang yang direndam dengan air kapur sirih setelah digoreng teksturnya menjadi renyah dan enak untuk dimakan. Jadi, jawaban sementara kelompok kami benar karena terbukti oleh penelitian yang kami lakukan, yaitu karena proses dalam pembuatannya, kentang direndam terlebih dahulu menggunakan air kapur sirih yang di dalamnya terdapat senyawa kalsium hidroksida CaOH2 dan mengandung sifat basa kuat. Kalsium hidroksida CaOH2 dihasilkan ketika kalsium tersebut dilarutkan dalam air. Ketika kentang direndam dengan air, kapur sirih menjadi transportasi sel pasif yaitu difusi terfasilitasi. Artinya, senyawa atau air kapur sirih yang masuk ke dalam kentang dibantu dengan protein pembawa yang ada pada kentang. Gimana? Mengenai transportasi sel pada kentang. Karena tahapannya melalui proses perendaman dengan air kapur yang mengandung senyawa kalsium hidroksida, CaOH2 dan sifat basa kuat. Diulang nih. Teori mengenai transportasi sel pada kentang. Tolong diulang. Teori mengenai transportasi sel pada kentang. Karena tahapannya melalui proses perendaman dengan air kapur yang mengandung senyawa kalsium hidroksida CaOH2 dan sifat basa kuat. Di mana ketika proses perendaman terjadi proses difusi terfasilitasi, yaitu proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi yang memerlukan protein pembawa.
Berarti yang masuk ke dalam membran, belum. Berarti yang masuk ke dalam membran sel, masuk ke dalam selnya itu airnya atau vakumnya atau kalsium hidroksidanya? Oke, nanti dijawab ya. So, next slide. Kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama, berat kentang akan bertambah ketika sudah direndam dan akan berkurang setelah kentang melalui penggorengan. Ya, kentang akan berubah setelah mengalami proses perendaman dengan air kapur. Awalnya tengah kentang bersifat asam, namun setelah direndam dengan air kapur berubah menjadi bersifat basah. 3. Kentang yang direndam dengan air kapur teksturnya lebih renyah dibandingkan kentang yang direndam dengan air tawar. Mempunyai tekstur tidak renyah, sedangkan untuk kentang yang direndam dengan air es dicampur dengan air kapur mempunyai tekstur renyah, namun tidak serenyah kentang yang hanya direndam dengan air kapur. Warna pada kentang mengalami perubahan setelah penggorengan. Yang awalnya berwarna kuning setelah melalui proses penggorengan menjadi berwarna kuning kecoklatan. 5. Fungsi es batu pada kentang itu akan membuat memiliki tekstur yang renyah, dan kerenyahan pada kentang tersebut bisa bertahan lama. 6. Menurut penelitian kami, kentang memiliki membran selektif permeable, karena pada saat air kapur dilarutkan dengan air, merkuri akan terurai menjadi partikel penyusunnya, yaitu kalsium dan hidroksida. Partikel-partikel tersebut berbentuk ion. Terima kasih. Oke, jalan dulu. Share screen aja dulu ditutup. Saya ada pertanyaan. Halo, ada Fajar. Kelompok 4 ada Fajar. Hadir, Bu. Oke, Fajar, pertanyaan dari saya tadi seperti yang diajukan kepada Salma. Salma mohon di share screen lagi. Oke, tolong dibuka slide yang tadi. Pertanyaan saya mohon dijawab nanti oleh kelompok yang minggu kemarin sudah tampil. Sama saya masih menanyakan apakah sel itu selektif permeable atau semi permeable, ya. Kemudian kalau dilihat dari yang Anda tampilkan di sini, Anda kesimpulannya proses dalam pembuatan kentang menggunakan air kapur ini adalah transport jenis difusi berfasilitas. Betul nggak, Fajar? Betul, Bu. Betul ya. Jadi ini adalah jawaban yang berbeda dari kelompok yang sebelumnya tampil. Iya, Bu. Kalau yang minggu lalu, kelompok yang minggu lalu tampil semuanya adalah osmosis. Betul. Kalau ini difusi berfasilitas. Alasannya apa? Alasannya apa? Kemudian apa yang bisa Anda ajukan kepada saya sebagai bukti bahwa betul itu difusi berfasilitas? Karena di dalam prosesnya memakai senyawa tambahan, Bu, yaitu air kapur sirih yang mengandung senyawa kalsium hidroksida atau CaOH2.
Kalau saya ganti garam, apakah masih difusi berfasilitas? Soalnya kelompok minggu lalu kan pakai garam. Sama Ya, ini juga senyawa tambahan juga. Kalau saya ganti garam gimana? Dias, Muhammad Dias, bisa dibantu Fajar? Ada Dias? Ada, Bu. Oke, Dias. Pertanyaan saya, kalau diganti garam, kalsium hidroksidanya, apakah masih difusi berfasilitas? Ini pertanyaan aplikasi, jadi Anda menempatkan suatu konteks yang baru dari pemahaman yang sudah Anda miliki. Yes, memberikan. Maaf, Bu, suaranya tidak terdengar oleh saya. Oh, yang lain suara saya jelas nggak? kecil, Bu. Suaranya kurang jelas, Bu. Oh, kenapa ya? Bu. Soalnya sebelumnya kan karena berisik kali dia. Kayaknya ya, padahal saya sudah pakai headset. Suara saya sekarang sudah jelas? Sudah lebih jelas belum? Masih kecil, Bu. Masih, Bu. Kecil. Suara ibu kecil, Bu. Saya tuliskan di chat. Silahkan dibaca chat. Lucu ngajar. Silahkan dia, suara saya sudah lebih keras belum? Suara saya apakah sudah lebih jelas? Masih kecil, Bu, tapi untuk jawaban saya tidak. Tidak, kenapa? Halo, karena termasuk osmosis. Kenapa dia? Karena kalau garam itu termasuk osmosis, Bu. Kalau garam termasuk osmosis. Tadi kan Fajar bilangnya karena ditambahkan senyawa kimia kan, senyawa tambahan. Apakah garam juga bukan senyawa? Kan ketika CaOH2 itu dimasukkan ke dalam air, dia kan terurai menjadi ion juga. Sama halnya dengan garam, ketika garam dimasukkan ke dalam air, maka dia juga akan terurai menjadi ion juga. Na plus Cl-. Tolong dipikirkan ya kelompok 4, karena ini adalah good example bahwa ternyata ketika menggunakan garam, ini untuk semuanya. Suara saya sudah lebih keras sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ketika kelompok lalu menggunakan garam, kemudian kelompok 4 menggunakan kapur, maka ada dua pendapat yang mengatakan satu itu osmosis dan kelompok yang sekarang mengatakan difusi berfasilitas. Padahal dua-duanya masih berupa senyawa dan ketika dimasukkan ke dalam air tetap keduanya menjadi ion walaupun ion-ionnya berbeda ya sesuai dengan pecahan senyawanya. Artinya ada dua kubu yang berbeda di sini. Yang satu mengatakan itu osmosis, yang satu mengatakan itu adalah difusi berfasilitas. Nampaknya Anda harus bisa menjawab dulu pertanyaan saya yang minggu lalu. Apakah membran sel ini termasuk ke dalam selective permeable atau semi permeable? Saya minta kelompok yang kemarin tampil, saya panggil namanya ya. Kelompok berapa ya? Saya mau panggil kelompok berapa? Kelompok Oke, ada Awal dari kelompok berapa Awal? Kelompok 1 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Awal.
Apa hasil diskusi dari kelompok Anda kemarin? Semi permeable, Bu. Tetap semi permeable. Berarti hanya air yang boleh masuk ya. Berarti yang lain tidak boleh masuk. Coba dibuka slide ini ya, slide sebelumnya, Salma. Terus Neng, terus ke bagian teori, mind map. Oke, terus satu lagi. Sebelumnya. Oke, selesai. Berarti maju 2 slide. 1, 2. Oke. Ini adalah selective permeable. Kenapa Anda menuliskan selective permeable? Tidak ada semi permeable. Menurut kelompok 4, apakah membran sel kita atau membran sel hewan dan tumbuhan ini termasuk semi permeable atau selective permeable? Silahkan. Saya minta yang menjawab dari kelompok 4, Esra. Esra, ada Esra? Ada, Bu. Esra, silakan Esra. Menurut Esra apa? Semi atau selektif? Selektif. Kenapa? Kenapa Esra? Selektif permeable. Alasannya apa? Alasannya apa? Bisa dibantu oleh Fatima. Fatima Az-Zahra. Ada Fatima Az-Zahra nggak? Ada, Bu. Gimana Fatima? Izin menjawab ya, Bu. Mangga. Soalnya kan kalau misalnya semi permeable itu kan yang masuknya cuma air ya, Bu. Sedangkan kalau yang difusi terfasilitasi kan senyawanya juga ikut masuk, Bu. Lewat protein pembawa. Ya, jadi Anda mengatakan bahwa kelompok Anda mengatakan bahwa membran yang dimiliki oleh kentang ini ya dan secara umum makhluk hidup itu adalah selective permeable, begitu? Iya, Bu. Oke, ya. Sekarang apa yang terjadi dengan hasil yang direndam dengan menggunakan air? Coba lihat. Slide-nya dimajukan terus. Oke, di sini yang dengan air lihat yang paling bawah ya. Awalnya 68 gram, setelah direndam 85 gram dan setelah digoreng 32 gram. Dari grafik yang sebelah kanan yang direndam, coba lihat, yang direndam itu kan yang warna merah ya. Terjadi kenaikan juga sama dengan yang lainnya. Oke. Mau yang air itu kan kontrol. Maksudnya itu dia tidak diberikan senyawa apapun. Terjadi kenaikan sama dengan yang direndam air kapur dan es batu. Ya, saya belum membahas perubahan suhu terhadap transportasi. Dilihat dari grafik, coba semuanya perhatikan layar. Dilihat dari grafik, berarti ada penambahan gram dengan direndam dengan menggunakan apapun. Kalau yang direndam itu menambah berat, maka yang terjadi transportasi apa, Fatimah? Fatimah, apakah saya lost connection? Oh enggak. Fatimah, transportasi apa yang terjadi pada saat direndam? Transportasi itu, Bu, pasif. Difusi terfasilitasi. Tetap berfasilitas. Iya. Oke, coba balik lagi ke slide tentang teorinya. Oke, ya. Oh. Iya, Bu. Selective permeable. Oh, yang sebelumnya. Yang difusi terfasilitas. Jadi, lihat, tulisannya lihat. Proses difusi yang memerlukan bantuan protein pembawa.
Difusi terfasilitasi berlangsung apabila proses perpindahan molekul, berarti kan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi. Jadi di sini coba lihat ada dua peristiwa dari tabel. Dari tabel yang Anda tampilkan ada dua peristiwa. Coba slide. Yang grafik. Ada dua peristiwa, ya. Peristiwa pertama itu yang grafik pertama dan kedua, yang awal dan setelah direndam. Kemudian peristiwa keduanya adalah setelah direndamnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, sekarang apakah tidak terjadi osmosis di dalam proses perendaman menggunakan air kapur ini? Itu, Bu, terjadi, Bu. Soalnya kan Ada di mana? ada di yang direndam dengan air tawar. Apakah yang direndam dengan air kapur tidak ada osmosis? Ada, Bu. Ada. Yang direndam dengan air kapur dan es batu tidak ada osmosis? Air kapur sama Es batu? es batu ada, Bu. Ada. Lalu kapan terjadi difusi terfasilitasi? Waktu bentar, Bu. Coba yang lain pikirkan. Tongah ulang ya. Yang lain jangan ikuti Ibu, ikuti Ibu. Dan Fatimah dan kelompok 4. Itu, Bu, waktu senyawanya masuk ke protein pembawa itu terjadi difusi. Kapan? Kapan terjadinya? Waktu proses perendaman, Bu. Berarti setuju tidak jika saya katakan bahwa peristiwa osmosis dan difusi terfasilitasi terjadi dalam waktu yang kurang lebih bersamaan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Oke. Kalau setuju, saya kembali ke kelompok 1. Yang tadi menjawab itu siapa tadi? Aul ya? Aul bukan yang tadi saya tanya? Iya, Bu. Oke, Aul. Apakah Anda masih memegang jawaban bahwa membrannya adalah semi permeable? Anda Enggak pakai sih, Bu. garam Tadi loh. mah Anda pakai mikirnya, garam loh, bukan pakai air kapur. Anda pakai garam loh. ya tadi mikirnya kayak gini, rasa asinnya karena adanya perpindahan molekul garam dari luar sel kentang yang konsentrasinya tinggi ke dalam sel kentang yang konsentrasi garamnya rendah gitu, Bu. Berarti itu semi atau selektif permeable? Semi. Saya ulang. Apakah Anda masih memegang pendapat? Kelompok Anda masih memegang selektif permeable. Jadi Anda berpindah dukungan ya sekarang ke selektif permeable ya. Saya belum tanya kelompok Anda nih, baru awal aja. Berarti Anda sudah berubah pikiran dengan bukti yang disampaikan oleh kelompok 4 bahwa sel kita itu adalah sel kita ya. Sel kentang itu adalah bersifat selektif permeable dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan bahwa ketika terjadi perendaman dengan air tawar sama naiknya. Kemudian ketika direndam oleh air kapur sama naiknya. Ya, walaupun dengan jumlah peningkatan berat yang berbeda-beda. Kemudian ketika kasusnya saya sampaikan ke kelompok 1, apa yang terjadi kalau misalnya dengan garam? Akhirnya Aul berubah pendapat dari yang kekeh dari kemarin semi permeable menjadi selektif permeable. Sekarang saya tanyakan kepada kelompok lain yang tampil di minggu lalu. Sabar ya, satu kelompok lagi ya. Ibu ingin Anda nanti menerangkannya karena penutupan. Saya mau tanya sama Tirga.
Tirga kelompok 3 ada? Ada, Bu. Tirga, oke. 1, 2, Tirga. Oke, Tirga. Apa yang terjadi dengan garam? Apakah garam termasuk ke dalam air garam? Apakah memiliki dampak yang sama dengan air kapur? Menurut Tirga gimana? Awas jangan ngulang ya, saya bisa panggil siapa aja untuk menjawab pertanyaan. Kalau dilihat dari hasil kelompok ini, perbedaan dengan air garam sama air kapur, kalau air garam kan berat awal sama setelah direndamnya itu berbeda. Kalau yang berat air kapur ini bertambah. Kalau air garam memang nggak bertambah? Berkurang. Berkurang? Ya. Berkurang ya? Ya. Oke. Kalau berkurang, apanya yang hilang? Air yang di dalam itunya, yang di dalam kentangnya. Jadi dia Di dalam kentangnya keluar. Iya, ke air yang direndamannya. Oke, berarti peristiwa apa? Selective permeable. Bukan, peristiwa selective permeable itu sifat membrannya. Berarti transportasi apa? Transportasi pasif. Transportasi pasif, air yang keluar dari kentang keluar. Oh, difusi. Tirga konsentrasi. Tadi kan Tirga bilang yang direndam oleh air garam beratnya menyusut. Artinya ada air yang keluar dari kentang keluar ya, keluar sel. Itu termasuk ke dalam transportasi apa? Difusi, osmosis, atau transportatif? Osmosis, Bu. Osmosis, konsentrasi ya, Tirga ya, osmosis. Lalu setuju tidak kalau misalnya kasus air kapur dan air garam itu sama-sama difusi berfasilitas karena dia selective permeable? Iya, setuju. Setuju. Di mana proses difusi berfasilitasnya pada saat perendaman air garam? Maksudnya? Kan tadi yang kita omongin osmosis itu kan dari kentang keluar, yang keluarnya kan air. Ya. Sementara yang perendamannya menggunakan air garam. Artinya ada molekul garam yang yang digunakan untuk merendam. Betul tadi, dari dalam keluar, air keluar itu adalah transportasinya namanya osmosis. Sekarang Anda juga setuju bahwa itu ada difusi berfasilitas. Nah, sekarang pertanyaannya, difusi berfasilitasnya kapan? Pada percobaan yang menggunakan air garam. Pertukaran air kentang sama garamnya, sama air kapurnya juga. Gimana? Saat pertukaran air kentang sama perendamannya. Kan kalau transportasi itu berarti ada yang berpindah ya? Iya. Iya nggak, Tirga? Nah, kapan terjadi proses difusi berfasilitasnya? Dan apa yang pindahnya? Saat perendamannya. Saat perendaman dengan menggunakan air itu yang direndam. Air garam. Ya. Oke, yang pindahnya apa? Yang pindahnya ke dalam kentangnya. Nah, apa yang pindahnya? Air larutannya ke dalam kentang. Soalnya kan kentangnya menyatakan larutan. Oke, masih belum tepat, Tirga. Ada yang bisa bantu? Lalu kenapa rasanya asin? Oke, itu kuncinya. Kenapa rasanya asin? Asin, ya. Oke, sudah 75% konsep Anda pahami dengan baik. Sekarang, terima kasih kelompok 4 untuk tampil. Saya minta sekarang kelompok 2 sebagai penutup harus bisa menampilkan hal yang lebih spektakuler ya, karena harus bisa menggambarkan dengan betul konsep mengenai transportasi sel, terutama tadi yang kita sepakati yaitu mengenai osmosis dan difusi berfasilitas. Lain-lain yang transport aktif Anda akan lebih jelas di kelas 3 nanti, akan lebih oke banget ya. Sekarang kita fokus di yang ini 2 dulu. Silakan kelompok 2 untuk tampil. Siapa yang mau tampil? Yang share screen-nya siapa? Bisa yang menampilkan bisa Indah.
Ada Indah nggak? Halo? Halo? Ada Indah? Indah Desviana? Ada, Bu. Ada, oke. Yang share screen siapa? Gimana kalau pakai HP? Siapa yang mau share screen? Cuman kalau menggunakan HP nggak apa-apa, Bu? Sering Menggunakan apa? handphone. Boleh, nggak ada masalah. Langsung share screen saja, Bu. Ya, silakan. Indah langsung ya. Oke, saya set timernya 10 menit. Ya, dimulai sekarang. Oh, masih nyari file. Nanti deh saya cancel dulu timernya. Kalau sudah siap, sampaikan ya, supaya ngitung waktunya pas Anda siap. Ya, 10 menit dari sekarang, silahkan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Diana Putri, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Slideshow, bisa? Oke, yuk. Latar belakang belum? Latar belakang dulu. Iya, mangga. Kami memilih bawang goreng sebagai bahan penelitian karena bahannya mudah didapat dan prosesnya sederhana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses terjadinya transportasi sel pada bawang goreng. Terus, Konsep transportasi sel dibagi menjadi transportasi pasif, yaitu sistem transport yang tidak memerlukan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transport pasif, zat yang ditransportkan adalah zat-zat seperti glukosa, air, dan oksigen. Transportasi pasif difusi terbagi menjadi sederhana dan terfasilitasi. Sederhana yaitu proses mengangkut molekul dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasi rendah. Itu terjadi di sepanjang gradien konsentrasi. Oleh karena itu, tidak memerlukan energi. Transportasi pasif difusi terfasilitasi, jenis transport yang memanfaatkan agen yang dikenal sebagai protein saluran dan protein pembawa untuk mempercepat proses transport. Transportasi sel osmosis, yaitu pergerakan molekul air atau pelarut dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah melalui membran semi-permeable hingga kondisi kesetimbangan tercapai. Transportasi pasif osmosis dibagi jadi osmosis maju dan osmosis sebalik. Osmosis maju yaitu menggunakan membran semi-permeable untuk efek pemisahan dari air dan zat-zat terlarut. Kekuatan pendorong atau tekanan untuk memisahkan ini adalah gradien tekanan osmotik. Sedangkan osmosis balik itu berpindah secara paksa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah jika tekanan hidrostatik pada larutan konsentrasi tinggi lebih besar daripada tekanan osmotiknya. Transportasi pasif aktif yaitu Indah, nerang ini jangan maju mundur, jadi si suaranya itu kadang keras, kadang pelan. Distabilkan coba ininya. Yuk, next. Transportasi sel aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeable dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transportasi pasif aktif terdiri atas pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatannya. Alat yang kami gunakan yaitu timbangan, pisau, talenan, wadah, dan alat masak. Bahan yang kami gunakan yaitu 257 gram bawang merah, 4 gram garam, dan 220
mili air. Langkah-langkahnya, pertama, siapkan bawang merah lalu timbang dengan timbangan. Lalu, langkah kedua, kupas semua bawang bagi menjadi 3 bagian. Langkah ketiga, cuci bersih semua bawang. Langkah keempat, tiriskan bawang hingga kering. Jangan diremas-remas agar bawang tidak menghitam ketika digoreng. Langkah kelima, iris tipis bawang merah, lalu timbang kembali bawang yang telah diiris tipis. Langkah keenam, bawang 1, rendam menggunakan larutan garam. Bawang 2, taburi dengan garam saja. Dan bawang 3, tidak diberi apa-apa dan didiamkan selama 30 menit. Lakukan pengamatan terhadap ketiga bagian tersebut. Langkah ke-8, setelah 30 menit, buang air larutan pada bawang 1 dan keringkan bawang 2 dan 3. Siapkan wajan dengan minyak dan panaskan dengan api sedang. Tunggu hingga minyak panas. Masukkan bawang merah secara perlahan dan masak hingga berwarna kecoklatan. Lakukan hal yang sama ke semua jenis bawang. Tiriskan dan tunggu hingga kering. Timbang kembali semua bawang yang sudah digoreng. Bawang goreng siap untuk disajikan. Hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bawang yang direndam dengan larutan garam warnanya lebih cerah. Bawang yang ditabur garam warnanya sedikit lebih cerah. Bawang yang tidak menggunakan apapun warnanya tidak berubah. Bawang yang menggunakan larutan garam, urat-urat pada bawangnya terlihat jelas atau transparan. Bawang dengan taburan garam, urat-urat pada bawangnya terlihat samar. Bawang yang tidak menggunakan apapun, urat-urat pada bawangnya terlihat pucat. Bawang dengan larutan garam, proses penggorengannya 4 menit, 4 detik sedang. Bawang dengan taburan garam, proses penggorengannya 3 menit 40 detik, lebih cepat. Dan bawang tidak menggunakan apapun, proses penggorengannya 4 menit 44 detik, lebih lama. Bawang dengan larutan garam, rasanya gurih. Bawang dengan taburan garam, rasanya lebih asin. Bawang tidak menggunakan apapun, rasanya hambar. Bawang dengan larutan garam, teksturnya lembut. Bawang dengan taburan garam, teksturnya kasar. Bawang tidak menggunakan apapun, teksturnya agak kasar. Bawang dengan larutan garam, aromanya menyengat. Bawang yang dengan taburan garam, aromanya tidak menyengat. Bawang yang tidak menggunakan apapun, aromanya menyengat. Kualitatif. Kuantitatifnya? Di bawah, Bu. Gambarnya yang kuantitatif udah betul kok tadi apa? Data kuantitatif. Berat awal bawang awalnya 257 gram. Lalu setelah dikupas beratnya 213 gram. Setelah dikupas dan dibagi 3, masing-masing bawang beratnya 71 gram. Lalu setelah diiris, masing-masing bawang beratnya sama yaitu 67 gram. Setelah ditabur, zat lain atau diberi garam dan direndam dengan larutan garam, bawang yang tidak menggunakan apapun beratnya berkurang 1 gram menjadi 66 gram. Bawang yang direndam dengan larutan garam beratnya bertambah 1 gram menjadi 68 gram. Bawang yang menggunakan garam tabur bertambah 8 gram menjadi 75 gram. Setelah dimasak, bawang yang tidak menggunakan apapun menjadi 30 gram, berkurang 36 gram. Bawang dengan larutan garam menjadi 31 gram, berkurang 37 gram. Bawang tabur garam menjadi 21 gram, berkurang 54 gram. Sebelum perubahan, bawang yang tidak menggunakan apapun tampak segar. Bawang yang menggunakan larutan garam masih sedikit terlihat perubahannya. Dan bawang yang ditabur garam belum terlihat perubahannya. Oke, skip. Yang itu satu lagi kelewat. Di skip, terus ke kesimpulan. Bawang goreng adalah proses perendaman larutan garam Terus termasuk sebelumnya yang menjawab pertanyaan dan hipotesis. Halo, yang membuat Indah, pada bawang yang merah ini, yang terlihat pembahasan maksudnya, bukan kesimpulan. Jawaban sementara kami, adanya proses osmosis pada sel tersebut sehingga air selnya keluar. Maka pada penelitian ternyata benar,
Dengan cara merendam bawang merah dengan larutan garam selama 30 menit akan terjadinya proses osmosis, yaitu keluarnya air dari dalam sel dan menghasilkan apa yang kami harapkan. Maka kita bisa simpulkan untuk mendapatkan urat pada bawang merah agar menjadi transparan yaitu dengan direndam pada larutan garam selama 30 menit. Kesimpulan, bawang goreng yang melalui proses perendaman. Terus simpulannya? Bawang goreng yang melalui proses perendaman larutan garam termasuk ke dalam transportasi sel pasif osmosis balik. Karena larutan yang berkonsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah dengan diberikannya tekanan di larutan yang berkonsentrasi tinggi. Ini kenapa bawang bisa asin padahal dia termasuk ke dalam transportasi osmosis. Untuk bawang yang tidak diberi apapun, tidak ada perubahan pada bawang. Bawang goreng yang langsung ditaburi garam termasuk ke dalam transportasi sel difusi terfasilitasi. Karena di sini garam bersifat sebagai zat yang terlarut, bukan pelarut. Oke, sebenarnya saya bingung dengan pertanyaan penelitian Anda. Diganti pertanyaan penelitiannya di pembahasan. Kan pertanyaannya di yang awal itu bagaimana proses yang menyebabkan plasmolisis pada sel tumbuhan bawang merah. Yang ini pertanyaannya apa yang membuat urat-urat pada bawang merah terlihat lebih jelas? Apakah diganti pertanyaan dari proposalnya? Siapa yang mau menjelaskan? Indah, gimana Indah? Jadi gini Bu, waktu Halo. itu kita ganti pertanyaannya dan udah konfirmasi. Fitri ya. Fitri suaranya jauh sayang. Iya Ibu, jadi waktu itu kita ganti pertanyaannya Bu, dan waktu itu juga kita udah konfirmasi ke Ibu buat ganti pertanyaannya. Oke, tapi pada saat Anda menjelaskan mengenai ada urat bawang itu, fokusnya pada transportasi sel juga. Fitri? Iya Bu, kita juga fokusin ke Halo. transportasi. Oke, berarti karena pertanyaannya kurang tepat ketika hasil penelitiannya seperti ini ya. Saya bingung menanggapinya. Apa yang membuat urat-urat pada bawang merah terlihat jelas? Bisa nggak Anda sampaikan di bagian pembahasan itu kronologis atau bukan, iya kronologis atau dalam istilah biologi mah disebutnya fisiologis ya. Fisiologi yang terjadi ketika air garam itu ketika air garam itu itu WA-nya kelihatan saya baca. Ketika si bawangnya ini direndam oleh air garam, ceritakan oleh Anda, hubungkan dengan teori transportasi sel yang Anda pahami, bahwa itu bisa menyebabkan urat-urat pada bawang merah itu terlihat jelas. Soalnya di sini kan hasil kesimpulannya, jawabannya adanya proses osmosis pada sel tersebut sehingga air selnya keluar. Betul, kalau osmosis selnya akan berpindah dari konsentrasi rendah ke tinggi kan? Ya, tapi Anda harus bisa menjelaskan dari awal bawang merah itu urat daunnya tidak terlihat jelas, tapi ketika terjadi perendaman dia menjadi urat bawang merahnya menjadi lebih jelas karena proses osmosis. Nah, itu yang harus diceritakan. Berarti indikatornya bukan rasa, bukan indikatornya bukan rasa, bukan tekstur, tetapi terlihat atau tidak terlihatnya urat-urat pada bawang merah gitu. Coba deh dibaca di pembahasan ini. Hasil pada penelitian ternyata benar.
Dengan cara merendam bawang merah dengan larutan garam selama 30 menit akan terjadi proses osmosis. Artinya pertanyaan Anda harusnya, apakah urat-urat pada bawang merah terlihat jelas setelah direndam oleh garam itu disebabkan oleh osmosis? Atau apakah osmosis penyebab urat-urat pada bawang merah terlihat lebih jelas? Nah, kalau itu pertanyaannya, maka pembahasannya betul bisa seperti ini. Bahwa benar setelah direndam dengan larutan garam terjadi proses osmosis, yaitu keluarnya bla 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 bla. Maka kami simpulkan kalau kita itu, saya terlibat ya, kata ganti orang itu, kalau kita itu pembicara pertama dan kedua dan orang ketiga juga terlibat. Berarti harus kami ya, karena pihak Anda aja. Maka kami bisa simpulkan untuk mendapatkan urat bawang merah agar menjadi transparan yaitu dengan direndam pada larutan garam selama 30 menit. Ini belum menceritakan fisiologi dari yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi Anda harus ceritakan kalau airnya keluar maka akan menyebabkan selnya seperti apa sehingga urat-urat pada bawang merah menjadi terlihat jelas. Nah, itu ada yang hilang di situ. Ada yang hilang, ya. Kalau bawang merah itu sebenarnya umbi apa sih? Umbi lapis ya? Iya, Bu, umbi SD lapis. pelajaran SD. Ya, umbi lapis. Nah, umbi lapisnya itu dari modifikasi apa sih? Lapisan-lapisannya itu modifikasi apa? Apakah dia batang atau daun? Dia itu perkembangan daun ya. Bawang itu adalah perkembangan dari daun. Jadi batangnya ada di mana? Batangnya yang dibuang. Kalau misalnya kamu mau bikin bawang goreng, kamu buang bagian tipnya. Tip itu puncaknya, ya. Bagian ujungnya yang ada akarnya itu dibuang, itu adalah batangnya. Kemudian yang helaian-helaian, lapisan-lapisan yang terbuka itu adalah bagian daunnya. Sehingga akan terlihat urat-urat daun pada bawang merah. Karena dia modifikasi daun sebagai penyimpan cadangan makanan. Itu bawang merah. Ya. Jadi ini belum menceritakan pertanyaan dari Anda. Ceritakan bahwa osmosis ini loh yang membantu urat-urat daun pada bawang merah yang tidak terlihat awalnya menjadi terlihat. Bisa nggak? Atau ada yang mau memberikan respon, jawaban, tambahan dari kelompok 2? Halo. Jangan dirubah pertanyaannya ya, Tekaci. Boleh ini share screen-nya di close, boleh? Khawatir Surya mau mau komunikasi dengan teman-temannya, nanti WA-nya kelihatan sama saya. Stop share screen. Kelompok 2 paham nggak dengan permintaan saya? Paham nggak? Siap Bu, jadi di pembahasannya itu kan kurang tepat ya Bu ya. Ibu jadi kan mintanya itu, jadi maksudnya emang dengan pertanyaan juga memang tidak kurang tepat gitu Bu ya. Jadi kurang detail ya, kurang mendeskripsikan, kurang menceritakan gitu. Mengenai tentang yang keluarnya itu yang aslinya tidak keluar, kemudian karena memang ada tambahan atau misalkan efek dari si garam itu, baik yang dilarutkan ataupun yang cuma ditaburkan itu, bisa dilihat gitu ya, urat-uratnya Bu ya. Iya, jadi Anda harus bisa menceritakan mengapa yang ditaburkan garam langsung itu ketegasan urat bawangnya itu rendah, sementara kalau yang dilarutkan itu tinggi, itu juga harus diceritakan. Ya, tapi dari situ saja Anda bisa lakukan atau ambil kesimpulan bahwa
osmosis menyebabkan urat daun menjadi lebih jelas terlihat. Jadi ceritakan prosesnya. Bisa ya? Perbaiki dulu ya sebelum dijadikan laporan. Siap, bisa Bu. Bisa ya. Ibu nih riwe, bawang-bawang goreng aja. Karena takut nanti konsepnya tidak sampai bahwa tadi kan kelompok 1 sampai kelompok 5 menyatakan bahwa proses yang terjadi pada kelompok 1 sampai kelompok 5 itu adalah murni tentang osmosis dan difusi berfasilitas. Jadi bahasannya sudah ke sana. Tetapi untuk kelompok 2 ini pertanyaannya baru sekali. Jadi melihat fenomena transportasi selnya bukan dilihat dari beratnya, bukan dilihat dari rasanya, bukan dilihat dari teksturnya, tetapi langsung menohok pada jelas tidaknya urat daun di bawang goreng tersebut. Jadi harus tajam ke sana pembahasannya. Gitu. Ini hal yang baru, hal yang menarik. Saya senang ada yang berbeda karena itu menunjukkan aplikasi yang berbeda-beda. Anything can happen ya dengan peristiwa transportasi sel. Pada konteks apa saja? Perendaman menggunakan garam, menggunakan air kapur, pakai cuka. Kemudian yang dilihat oleh kita fenomena ini beda-beda. Ada yang fokus di berat, ada fokus di panjang dari kentangnya, ada fokus di rasanya, ada fokus di pengamatan morfologinya. Itu kita banget nggak sih ya dalam kehidupan sehari-hari, itu kita banget gitu. Kita kan melihat itu kita banget apa Fajar angker sih etama. Kita selalu beda pandangan. Nah, pandangan yang berbeda itu harus kita kuatkan dengan bukti. Caranya apa? Lakukan percobaan, lakukan penelitian. Oke ya, kelompok 2 ya, review untuk kelompok Anda mudah-mudahan jelas. Nah, tetap yang menjadi catatan, saya mau saya mau konfirmasi sekarang. Konfirmasi atau sedikit menjelaskan tentang materi. Dari hasil penelitian yang Anda buat, Anda sudah tepat bisa menggambarkan mengenai proses osmosis itu apa dan proses difusi berfasilitas itu apa. Dua dulu. Yang osmosis betul bahwa prosesnya adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang pindahnya adalah airnya. Oke. Nah, sekarang kalau difusi beda banget dengan osmosis. Kalau difusi perpindahan zat atau yang kita sebut sebagai terlarut. Oke. Perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi catatan penting. Osmosis yang pindah adalah pelarut. Difusi yang pindah adalah terlarut. Jadi kalau ada gelas yang berisi larutan air garam, pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah garam. Kalau ada air kapur, berarti airnya adalah pelarut dan zat kapurnya ya atau senyawa kapurnya adalah zat terlarut. Paham ya? Paham. Kalau osmosis yang pindah airnya, kalau difusi apapun yang pindah adalah zatnya. Oke, larut. Atau terlarutnya. Kamu kentut di ujung ruangan yang ukurannya 2 kali 3 meter. Itu difusi osmosis. Sampai bisa kecium ke ujung, ke seluruh ruangan. Itu difusi atau osmosis? Difusi. Karena yang berpindah adalah gas sulfurnya atau kentutnya. Sulfur dan lain-lain sesuai dengan apa yang kamu makan kemarin. Berarti kan zatnya yang pindah. Sampai bisa teridentifikasi oleh saraf-saraf di penghidup kita.
di hidung kita. Ya, itu yang difusi. Oke, bagus, Anda sudah paham. Sekarang difusi berfasilitas artinya dia harus dibawa, dibantu masuk ke dalam suatu tempat oleh suatu benda. Kalau tadi bilang protein, betul. Kalau dalam sel tubuh kita itu adalah protein. Ya. Kalau difusi bebas, artinya yang tadi fenomena kentut tadi atau bau-bauan tadi, kita nggak goreng asin, tapi kita bisa mencium baunya. Padahal yang gorengnya tetangga, itu difusi. Yang bergeraknya adalah molekul-molekul minyak yang membawa aroma si ikan asin itu sampai ke hidung kita. Itu difusi. Dia nggak butuh, dia tidak melewati membran apapun, langsung kena sel saraf di hidung kita, dan kita langsung mengidentifikasi, oh bau asin ya, langsung kerubuk, lapar. Ya, jadi itu respon. Nanti kita bicara itu di sistem saraf. Kenapa bisa sampai responnya adalah kerubuk? Ya, itu difusi bebas. Difusi berfasilitas Anda paham? Contohnya dengan tadi air kapur. Nah sekarang yang terjadi pada perendaman air garam itu ada dua. Pertama osmosis dan yang kedua adalah difusi. Kenapa osmosis dan difusi? Yang pertama dibuktikan kemarin oleh kelompok 6. Kelompok 6 memperlihatkan, masih ada nggak ya ininya? Excel-nya? Kelompok 6 bisa saya screen nggak Excel yang kemarin? Udah bikin belum Excel-nya? Di kelompok 6 kemarin terlihat jelas sekali bahwa ketika sesudah direndam, proses perendaman ya, atau pada saat menyimpan kentang itu supaya enggak hitam, dia udah nambah. Apalagi ketika direndam dia makin nambah. Itu di awal terjadi proses osmosis. Kan konsentrasi sel pada kentang jauh lebih pekat dibandingkan dengan air biasa. Artinya air yang direndam, kentang yang direndam oleh air tawar itu akan proses osmosisnya itu dari luar ke dalam kentang, sehingga nambah gramnya, nambah panjangnya. Oke? Nah sekarang apa yang terjadi yang direndam oleh air garam? Tekanan osmotik di luar kentang, yaitu adanya air garam, itu lebih tinggi dibandingkan dengan air garam. Dibandingkan dengan kentang. Artinya air akan keluar dari dalam kentang keluar. Jadi itu peristiwa osmosisnya. Bisa ya? Jadi di kedua peristiwa atau percobaan Anda, baik itu yang direndam oleh air tawar dan oleh air garam, dua-duanya terjadi peristiwa osmosis. Hanya arahnya yang berbeda. Kalau dengan air tawar dari luar ke dalam, kalau dengan air garam dari dalam kentang keluar, makanya kentangnya menjadi shrink, menjadi menyusut, menjadi lebih pendek. Oke, paham? Nah, Bu, yang keluar lalu lalang kan air. Kenapa rasanya menjadi asin? Disitulah terjadinya proses difusi. Fajar, pertanyaan saya. Difusinya, difusi bebas atau berfasilitas? Yang garam bukan, Bu? Yang garam dan yang air tawar. Yang air tawar terjadi difusi enggak? Tidak. Tidak, good, pintar, konsentrasi berarti. Nah, yang direndam oleh air garam terjadi difusi. Terjadi. Oke, difusinya berfasilitas atau difusi bebas? Difusi terfasilitas. Kenapa? Karena di garam itu ada senyawa tambahan NaCl, Bu. Pintar ya. Pintar ya. Nah, pada peristiwa yang kedua, yaitu perendaman dengan menggunakan air garam, betul terjadi difusi. Difusinya adalah difusi berfasilitas. Jadi garamnya yang pindah ke dalam kentang, sehingga rasanya menjadi asin. Gitu sayangku, IPA 1 dari kelompok 1 sampai 6 sekarang sudah clear. Berarti Anda apakah masih setuju dengan pernyataan bahwa hanya terjadi osmosis? Setuju tidak?
Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Apakah Anda masih setuju atau memegang pendirian bahwa kentang itu membrannya semi permeable? Tidak. Tidak. Jadi membran sel, Nehi. membran selnya apa? Selektif. Selektif permeable. Permeable. Oke, good. Dan itu tidak hanya pada kentang saja, tetapi pada semua organisme. Makanya kenapa makanan asinan, manisan, atau ikan asin kok nggak busuk selama bertahun-tahun? Karena kan kadar airnya sudah sangat tidak ada di dalam selnya. Kalau tidak ada air di dalam sel organisme, maka bakteri tidak bisa berkembang biak. Di dalam selnya. Makanya tidak terjadi pembusukan. Jadi dari hal itu Anda bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan asinan, pembuatan manisan, pembuatan kimchi, french fries, keripik, itu semua bisa Anda jelaskan. Anda paham, oh begini. Kamu mau coba difusi berfasilitasnya menjadi rasa gurih dan pedas, rendam dengan menggunakan cabai atau bubuk cabai yang pedas sekali, dikasih garam, mau dikasih micin 1 kilo juga silahkan. Tapi Anda paham, oh prosesnya osmosis dulu. Kalau sudah osmosis terjadi difusi atau dalam waktu bersamaan itu terjadi bisa. Paham ya? Siap, paham. Sekarang sudah bulat sekali pemahaman Anda mengenai transportasi sel. Ya, Ibu nggak ngajarin kan? Iya, Anda yang hebat ya, bisa menggali informasi yang luar biasa dan Anda paham gitu, nggak cuman baca, hafal, kemudian kalau dikasih soal blok-blok lagi. Saya berarti bisa mengajukan ulangan ya minggu depan ya. Mahal. Oh my God. Mantap. Atau mau laporan atau bagaimana? Laporan harus selesai. Saya beri waktu 2 minggu, ya. Silakan format laporan nanti saya berikan. Ingatkan saya hari Minggu, Ibu. Ingatkan saya hari Minggu mengirimkan format laporan. Nanti Anda buat waktunya 2 minggu dari hari Minggu besok ya, bukan dari hari Rabu sekarang. Ya, jadi Anda persiapan saja dari hari sekarang sampai hari Minggu baca hasil materinya. PPT tolong dibagikan di grup kelas karena bahan pertanyaan saya dari hasil penelitian Anda nggak akan jauh, ya. Ibu nggak akan ngadi-ngadi bikin pertanyaan yang tidak Anda lakukan pasti. Mau esai atau PG? PG Bu, PG. PG. Aja Bu, pakai aja PG, Bu. Pilihan aja. Tapi saya tidak janji PG ya, karena PG itu membutuhkan waktu untuk membuat soalnya, karena memikirkan optionnya itu kan harus gradasinya harus baik sekali ya. Kalau saya sempat membuat soal PG, saya akan berikan PG. Tapi kalau misalnya saya tidak sempat karena ada verifikasi ya minggu depan SKS, kebetulan saya ketua pelaksananya, saya berikan soalnya esai. Esai nggak akan banyak ya, paling juga 4 atau 5 soal. Dan itu biasa aplikasi ya, nggak akan jauh kok. Pokoknya Anda analisis oleh Anda sendiri hasil pekerjaan temannya. Kalau garam dikasih air kapur gimana ya? Karena itu pasti akan ditanyakan. Kalau kalau setelah direndam kapur terus direndam air garam gimana ya rasanya? Gimana ya beratnya? Masih osmosis tidak ya? Masih difusi tidak ya? Jadi kayak gitulah ya. Pertanyaan Ibu tipe-tipenya selalu begitu. Kalau saya ganti air garam gimana? Kalau saya ganti air gula gimana? Kalau air kapurnya saya ganti dengan larutan cuka bagaimana? Gitu, ya. Jadi konsep yang sudah Anda pahami sekarang akan saya gujlak nanti di pertanyaan, gitu. Jadi kalau misalnya fenomenanya saya ganti dengan X, apakah tetap Y jawabannya?
Kalau yang X ini saya ganti dengan Z, apakah jawabannya masih Y gitu? Itu nggak akan jauh begitu. Itu namanya proses aplikasi dan analisis. Ya, gitu ya. Jadi ibu udah nggak akan nanya yang receh-receh kayak apa pengertian selective permeable. Aduh itu nggak akan ditanyain deh. Nggak akan. Apa itu difusi berfasilitas? Aduh itu nggak akan ditanyain banget sama ibu ya. Karena ibu akan fokus dengan pekerjaan Anda selama 2 minggu melakukan melakukan penelitian, menganalisis hasil penelitian, membuat laporan walaupun masih berupa PowerPoint. Jadi jangan sampai pekerjaan Anda sia-sia dengan pertanyaan-pertanyaan receh. Ya. Oke ya? Oke, sudah jam 12.13. Anda masih punya waktu 15 menit. Saya izin live karena masih ada pekerjaan. Terima kasih banyak. Saya senang sekali dengan kelas Anda karena mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga Anda sendiri yang dapat konsepnya dan ngerti konsepnya. Saya tidak mengajarkan apa-apa ya. Oke, silahkan dibuka kameranya, dibuka speakernya. Oke, speakernya dibuka. Tepuk tangan untuk Anda semua. Keren. Terus nih kalau misalnya ini ya kasih gamenya. Good game. Oke, saya izin foto dulu, jangan dulu ditutup. Semuanya open kamera. Fajar, buka kameranya. Nggak bisa, Bu. Biasa, Bu. Vokal doang, kamera nggak nyala. Alasan itu mah. Alasan itu mah nggak Iya, pede dia asli. jerawatnya. Pasti Oke. Fajar lagi. Guys, semoga Anda happy dengan pencapaian Anda selama hampir 3 minggu ini. Saya ucapkan selamat. Proses pembelajaran kita akan selalu seperti ini. Jadi jangan lelah untuk belajar karena Anda bisa memahami konsep-konsep yang abstrak seperti ini hanya dengan mengobservasi fenomena. Ya. Oke, selamat berbisnis Ria. Mau jualan French fries atau singkong atau ubi atau bawang goreng ya. Anda sudah paham prosesnya. Jadi ini judulnya bikin French fries with style ya, anak IPA banget ya, keren ya. Ya terima kasih. Saya izin stop rekaman. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.